Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafri Mulya, NPM 2335103321 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum fine-tuning Large Language Model menggunakan base model Qwen 3-1.7b. Sebelum masuk ke kode, bisa dilihat di layar. Untuk mempercepat komputasi saya menggunakan akselerator hardware GPU T4 di Google Colab dengan versi runtime terbaru. Praktikum ini bertujuan melatih 3 adapter LoRa dari 3 dataset berbeda secara independen. Alurnya kita eksekusi pelatihan adapter per study kasus. Unduh hasilnya dalam format zip. Lalu di bagian akhir file zip itu diunggah kembali untuk dievaluasi pada antarmuka Gradio guna membandingkan performa model mentah raw model dengan model hasil fine tuning. Mari kita bedah kode di dalam notebook ini. Terdapat 2 jalur pengerjaan. Jalur A untuk training dari awal menggunakan file CSV dan jalur B jika file zip adapter sudah ada sehingga bisa langsung melompat ke pengujian Gradio. Lanjut sel kode 1 dan 2, dependensi dan environment. Pertama, kita menginstal pustaka utama seperti Transformers terbaru, PEV untuk LoRa, TRL untuk supervised fine-tuning, dan bits and bytes untuk kuantisasi. Setelah diimpor, kita cek Torch CUDA is available untuk memastikan GPU T4 aktif agar proses tidak lambat. Lanjut, sel kode 3 dan 4. Normalisasi dataset CSV. Fungsi krusial di sini adalah normalize training CSV. Fungsi ini mendeteksi nama kolom dataset secara adaptif via pick column dan menyeragamkannya ke struktur standar target LLM, yaitu kolom sistem, user, dan asisten. Baris kosong otomatis dibuang menggunakan str strip. Lanjut sel kode 6 dan 7. Helper, training, dan arsitektur model. Masuk ke inti pemrosesan. Format pesan fungsi raw to messages mengubah data CSV menjadi struktur chat formal, raw system user assistant, karena Qwen 3 berbasis model percakapan. Kuantisasi KeyLoRa. Fungsi load base model and tokenizer menerapkan bits and byte config dengan load in 4 bit sama dengan true dan tipe F4 agar model dimuat dalam presisi 4 bit demi menghemat VRAM GPU. Konfigurasi LoRa. Fungsi build LoRa config mengatur parameter PFT dengan rank R sama dengan 6, alpha sama dengan 32, menyasar seluruh target modules dari keyproc hingga downproc. SFTT Trainer. Di dalam fungsi train one case, kita memakai SFTT Trainer dengan learning rate 2E-4 scheduler cosine serta gradient checkpoint sama dengan true untuk menghemat memori saat backpropagation. Saat menjalankan fungsi train one case di sel 8, 9, dan 10. Tantangan terbesarnya ada pada waktu karena training per kasus memakan waktu sekitar 1 jam. Untungnya kelas training progress callback sangat membantu saya memantau pergerakan nilai loss ETA secara real time. Setelah selesai, fungsi zip adapter otomatis membungkus folder menjadi file zip. Pada jalur B di sel 15, saya mengunggah kembali 3 file zip adapter tersebut. Proses unggah ini memakan waktu sekitar 40 menit. Jadi kestabilan koneksi sangat diuji. Setelah itu fungsi invert adapter cache ID otomatis membaca nama file zip untuk dipetakan ke cache yang sesuai. Lanjut ke demo hasil dan output UI Gradio. Setelah seluruh adapter berhasil dimuat di sel 15, sekarang kita masuk ke sel 16.
Untuk menjalankan aplikasi Gradio, di sini saya akan mengklik URL public yang dihasilkan oleh sel ini untuk membuka termukanya di tab baru agar tampilannya lebih luas. Nah, sekarang kita sudah berada di tab baru UI Gradio. Sistem simulasi ini dibuat sangat praktis. Kita tidak perlu mengetik manual dari awal, karena teks pertanyaan dan sistem prompt sudah otomatis terisi begitu kita memilih studi kasus pada menu drop-down Select Case. Tugas kita tinggal memilih kasusnya. Lalu mengklik tombol bandingkan model untuk melihat perbandingan performanya secara bersamaan. Pengujian kasus 1 Customer Service Case 1. Pertama, pada menu drop-down, saya pilih kasus pertama yaitu case 1. Bisa kita lihat di layar. User prompt mengenai keluhan pelanggan otomatis langsung terisi. Saya klik tombol bandingkan model. Di kolom model row, jawaban yang keluar cenderung berupa teks, penjelasan umum, dengan poin-poin tutorial yang kaku dan formal. Sedangkan di kolom model dengan adapter upload, responsnya berubah menjadi sangat personal, luas, dan profesional. Model hasil fine-tune langsung menyapa nama pelanggan dengan ramah dan memberikan solusi praktis penanganan masalah secara ringkas serta sopan. Selanjutnya kita beralih ke kasus kedua, yaitu case kedua untuk analisis sentimen ulasan produk. Setelah saya pilih menu, data teks ulasan langsung muncul. Saya klik tombol bandingkan model. Pada model raw, luarannya sebenarnya sudah berhasil membentuk format JSON, tetapi teks penjelasan dalam objek atau field alasannya terlalu panjang, melebar, dan bertele-tele. Sementara di model dengan adapter upload, luaran JSON yang dihasilkan jauh lebih bersih, padat, dan bertipe inline. Nilai alasannya langsung diringkas menjadi satu kalimat, sangat presisi tanpa kehilangan esensi dari klasifikasi sentimennya. Terakhir, saya pilih kasus ketiga atau case 3 untuk simulasi ekstraksi informasi dari teks bebas menjadi data terstruktur. Begitu input otomatis terisi, saya klik tombol bandingkan model. Untuk terakhir kalinya. Pada model raw, skema JSON yang dihasilkan berbentuk vertikal memanjang ke bawah sehingga boros ruang white space, serta penamaan struktur kunci, key-nya kurang konsisten dengan target skema dataset kita. Namun pada model dengan adapter upload, sistem sukses mengekstrak informasi tersebut menjadi bentuk objek JSON, horizontal inline yang sangat efisien dan rapi. Semua informasi penting dari teks bebas langsung dipetakan secara akurat dan presisi ke dalam struktur key standar yang telah ditentukan. Dari hasil analisis kode hingga pengujian langsung di ketiga studi kasus tadi, dapat disimpulkan bahwa praktikum fine-tuning menggunakan metode Kilora pada model Qwen 3-1.7b ini telah berhasil diimplementasikan dengan sukses. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama saat training dan pengunggahan file, hasil akhir di Gradio membuktikan bahwa penggunaan adapter spesifik LoRa sangat efektif untuk mengarahkan gaya bahasa, meningkatkan akurasi respon, dan mengunci format luaran JSON secara konsisten tanpa harus melakukan retrain pada keseluruhan parameter model dasar. Sekian presentasi tugas praktikum dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama penjelasan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.